Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami kembali datang kepadamu melalui CGM. Nanti waktu CGM hari ini kami baik-baik mengambil nikah untuk dirimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai CGM hari ini, kita mau berkidung nih. Judulnya apa, Kak Ipin? Yesus Suriaku. Kita nyanyi sama-sama di rumah ya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, lagu ini ada gerakannya loh. Jadi adik-adik di rumah ikut ikut kakak ya. 1, 2, 3. Yesus Suriaku satu-satunya, terang di sepanjang jalanku. Dia bermohon mau cerah. Yesus, Yesus Suriaku aku. Yesus sayangku ajaib indah, satu denganku sampai puncak. Selama-lamanya takkan berubah. Yesus, Yesus sayangku aku. Yesus Suriaku satu-satunya, terang di sepanjang jalanku. Dia bermohon mau cerah. Yesus, Yesus Suriaku aku. Yesus sayangku ajaib indah, satu denganku sampai puncak. Selama-lamanya takkan berubah. Yesus, Yesus sayangku aku. Tadi kita udah berkidung. Sebelum berkidung, tadi kita udah berdoa juga. Sekarang kita mau ngapain Kak Queen? Pastinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang kita akan memasuki sesi cerita. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu untuk mempersiapkan hati kita. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Engkau Allah yang menyertai dan memelihara kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang terbuka terhadap setiap perkataan-Mu, sehingga boleh membawa kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang satu karakter, yaitu karakter benar. Adik-adik tahu nggak sih apa itu benar? Benar adalah luar dan dalam sama. Benar adalah kebenaran, yaitu realitas. Nah, adik-adik, untuk cerita tentang karakter benar hari ini, judulnya adalah Bertemu Terang Sejati. Nah, begini ceritanya adik-adik. Ada seseorang bernama Xu Xingwen. Nah, dia ketika di puncak karirnya, dia ternyata mengalami penyakit glaukoma. Penyakit ini membuat dia mengalami kebutaan. Dia kehilangan penglihatannya. Xu Xingwen ini adalah seorang perancang busana adik-adik. Dia adalah seorang fashion designer yang percaya diri. Tapi karena kebutaan yang ia alami, ia menjadi sedih. Ia merasa ia tinggal di dalam kegelapan dan ia merasa kesepian. Adik-adik, karena hal ini, kemudian ada teman-temannya yang datang memberi nasihat.
Akhirnya ia pergi berjalan dari Taipei sampai Kaohsiung. Ia berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Ia berjalan sampai kakinya berdarah, sampai kakinya terkelupas, bernanah. Bahkan di perjalanan itu, ia membiarkan orang-orang memukul dirinya supaya setan di dalam dirinya bisa keluar dari dalam dirinya sehingga ia terlepas dari kebutaannya. Nah, kemudian ia juga masuk ke dalam satu kuil adik-adik. Di dalam kuil itu ia menjadi birawati selama 1,5 tahun. Di dalam kuil itu tahu nggak apa yang dia lakukan? Xu Xingwen memukul kepalanya ke patung-patung yang ada di dalam kuil. Ia berharap semoga kutukan mata butanya ini lepas dari dirinya. Tapi tahu adik-adik, ternyata itu tidak membantu sama sekali. Karena hal itu tidak membantu, akhirnya ia memutuskan untuk pulang dari kuil itu. Tetapi sebelumnya di dalam kuil itu Xu Xingwen pernah berdoa demikian. Kalau Allah ada, ia mohon Allah menyelamatkan dirinya. Ia percaya Allah ada dan Allah akan menyelamatkan dia dari kegelapan. Nah, akhirnya adik-adik Xu Xingwen ini pulang. Nah, adik-adik, setelah Xu Xingwen pulang, tidak lama kemudian datang sekelompok orang Kristen ke rumahnya. Meskipun Xu Xingwen tidak bisa melihat mereka, tetapi ketika sekelompok orang Kristen itu bernyanyi, berbicara, Xu Xingwen merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, orang Kristen ini bilang ke Xu Xingwen, "Kamu hanya perlu percaya, maka akan dilahirkan kembali." Nah, 7 hari setelah itu, Xu Xingwen pergi ke salah satu sidang gereja. Di dalam sidang itu, ia berkata, "Saudara-saudari, aku ingin dibaptis." Nah, saudara-saudari di situ akhirnya bernyanyi untuk dia, dan mereka bernyanyi dengan sukacita. Xu Xingwen juga merasa sukacita, bahkan sampai meneteskan air mata. Setelah diselamatkan, Xu Xingwen aktif di aktivitas gereja. Ia juga pergi ke beberapa daerah untuk bersaksi bahwa Yesus yang benar dan sejati yang menyelamatkan dia dari kegelapan. Xu Xingwen dulunya bisa melihat dengan matanya, tetapi di dalam hatinya, di dalam dirinya merasa buta. Tetapi sekarang meskipun matanya buta, ia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan memberikan wahyu terang ke dalam Xu Xingwen. Puji Tuhan adik-adik atas cerita Xu Xingwen hari ini. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dari Kak Cia untuk membantu adik-adik tetap mengingat cerita hari ini. Adik-adik, dari cerita yang disampaikan Kak Dea tadi, kita dapat mengetahui bahwa mungkin mata jasmani kita terang, tetapi di dalam kita mungkin seringkali gelap ataupun sedih. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Dialah terang yang sejati, yang datang untuk menerangi semua orang." Nah, dialah yang paling sejati dalam alam semesta. Serulah namanya, maka engkau akan menerima Tuhan yang benar atau sejati dengan terang yang sejati menerangi hati kita. Nah, adik-adik, maka dari itu, mari kita sama-sama belajar setiap pagi bangun tidur, berseru "Oh Tuhan Yesus" 5 kali, dan dalam kehidupan sehari-hari juga sering berdoa, "Tuhan, Kaulah terangku yang sejati." Nah, sekarang Kak Cia punya 3 pertanyaan. Adik-adik jawab di rumah ya. Yang pertama, bagaimana Xu Xingwen bisa mengenal Tuhan Yesus? Yang kedua, setelah mengenal Tuhan Yesus, perubahan apa yang ada dalam hidupnya? Pertanyaan ketiga, dari kisah Xu Xingwen tadi, apakah yang dimaksud dengan terang yang benar atau sejati? Nah, 3 pertanyaan tadi jangan lupa dijawab ya. Adik-adik, CGM kita sampai di sini. Kak Cia pimpin kita berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas teladan yang Dikau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berlatih, berseru kepada nama-Mu, dan berdoa bahwa Dikaulah terang kami yang sejati. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, CGM kita sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan.